Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuka Febriana Putri dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM C1C020074. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang equity atau ekuitas. Secara umum, ekuitas ialah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Sedangkan menurut PSAK 2002 pasal 49 sendiri, ekuitas ialah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut. Sedangkan pengertian ekuitas sendiri adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha atau ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula. Dan rumus akuntansinya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan menyimpan saham stok pada suatu pasar modal oleh individu dan dana dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham meningkat. Hal tersebut juga kadang-kadang berkaitan dengan akuisisi saham atau kepemilikan dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta atau tidak tercatat di bursa atau perusahaan baru atau suatu perusahaan sedang dibuat atau baru dibuat. Ketika investasi dilakukan pada perusahaan yang baru, hal itu disebut sebagai investasi modal ventura dan pada umumnya dimengerti mempunyai resiko lebih besar daripada investasi situasi-situasi di mana saham tercatat di bursa dilakukan. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara semantik tetapi secara sintaktik. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan sebuah kewajiban. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan di perusahaan. Tetapi, terdapat dua karakteristik yang melekat pada hak kreditor, yaitu yang pertama, penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset, dan yang kedua, prioritas di atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam hal likuidasi. Hak kreditor dan pemegang saham juga berbeda dalam hal penggunaan aset. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan menjadi dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Komponen lain-lain terdiri atas pos-pos yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Tujuan ekuitas. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan yang lain adalah menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya, serta merupakan tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan berkaitan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, batas perlindungan, dan urutan penyerapan rugi. Komponen ekuitas. Pemegang saham dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya. Ekuitas pemegang saham diklasifikasi atas dasar dua komponen penting,
yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham atau capital stock sebagai modal yuridis atau legal capital, dan modal setoran tambahan atau additional paid-in capital, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik, misalnya saham treasure atau modal sumbangan. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Perbedaan ini juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana besar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya ditarik kembali dalam likuidasi rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Pada suatu entitas yang berbentuk perseroan, terdapat 5 jenis ekuitas. Mengacu pada pengertian ekuitas, adapun jenis-jenis ekuitas yang pertama, akun penambah ekuitas. Akun penambah ekuitas dapat dibagi 2 macam, yaitu laba ditahan dan modal disetor. Kedua akun ini nantinya akan dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas dan merupakan unsur penambah ekuitas. Kedua, modal disetor. Modal disetor adalah besarnya uang yang disetorkan oleh pemegang saham. Modal disetor dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu modal saham nominal, yaitu jumlah nominal saham yang beredar. Yang kedua, agio atau disagio. Saham, yaitu selisih antara setoran pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Agio merupakan selisih di atas nominal, sedangkan disagio merupakan selisih di bawah nominal. 3. Pendapatan. Pendapatan atau revenue adalah laba suatu entitas yang memberikan penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Dalam hal ini, pendapatan adalah laba ditahan yang dipakai untuk melakukan ekspansi entitas sehingga dapat memperbesar aset entitas tersebut. 4. Akun pengurang ekuitas. Akun pengurang ekuitas adalah kebalikan dari akun penambah ekuitas. Terdapat 2 akun pengurang ekuitas, yaitu pengambilan pribadi dan biaya. Kedua akun pengurang ini akan dinyatakan sebagai pengurang ekuitas dengan saldo nominal di bagian debit pada laporan. 5. Pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi adalah pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik. Jika perusahaan sudah berbentuk perseroan, maka pengambilan pribadi (enterprise) hanya dapat dilakukan bila disetujui oleh Dewan Komisaris. 6. Beban atau pengeluaran. Beban atau pengeluaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh entitas untuk kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada laporan ekuitas, beban dan pendapatan tidak tercantumkan secara langsung, namun bentuk laba atau rugi. Pembeda modal setoran dan laba ditahan. Pembeda antara 2 komponen ekuitas pemegang saham merupakan hal yang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembeda juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Sedangkan laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Modal yuridis. Sebagai pasangan laba ditahan, modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis timbul karena adanya ketentuan hukum
yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan kepada pihak lain. Bentuk dari peraturan ini adalah adanya nilai nominal atau nilai minimum. Perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: pertama, pemesanan saham. Pada saat perusahaan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Dengan otorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Bila saham telah terjual dan pembeli telah membayar penuh kesepakatannya, sertifikat saham akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan konsep kesatuan usaha, jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan menimbulkan atau diimbangi dengan modal setoran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.